43. Mengajukan pinjaman. Setelah mendapatkan kabar dari Cynthia mengenai perusahaan yang sedang mengembangkan multiverse itu, Alexa menjadi semangat kembali untuk menjalankan hidup. Dia pun langsung mempelajari tentang bisnis teknologi dan beberapa hal mengenai multiverse dari beberapa artikel yang dia cari di internet. Dan dia pun langsung menyusun beberapa strategi untuk mendapatkan perusahaan itu dan dia juga mulai membuat beberapa program bisnis seperti dia sudah 100% mendapatkan perusahaan itu. Padahal uang yang dimiliki saja hanya beberapa ratus juta saja di bank. Yang secara logika dia tidak akan mungkin bisa membeli sebuah perusahaan. Cynthia masuk ke dalam kamar Alexa untuk mengetahui kabar kakaknya itu karena sudah 2 hari dia berada di dalam kamar dan karang keluar. "Kak, lagi ngapain?" tanya Cynthia. "Ini, kakak lagi mempelajari dan memperdalam tentang bisnis teknologi," jawab Alexa. Cynthia menganggukkan kepalanya. "Oh ya, kamu sudah ketemu sama temanmu untuk membuat janji dengan pamannya?" tanya Alexa dengan mata yang terus menatap ke laptop. "Sudah. Katanya, paling lambat lusa, kakak sudah harus ketemu sama pamannya itu. Soalnya 3 hari lagi pamannya itu mau ke Bandung. Ada urusan selama kurang lebih 2 minggu di sana," terang Cynthia. "Oh ya, bagus kalau begitu. Lusa, kakak bisa untuk ketemu sama dia. Bilangin sama teman kamu itu untuk membuat janji sama pamannya," kata Alexa, bersemangat. "Tapi kakak udah punya uangnya untuk membeli perusahaan itu?" tanya Cynthia tanpa basa-basi. Alexa menutup laptopnya. Kemudian dia memalingkan pandangannya ke wajah Cynthia. "Kalau masalah uang, kakak belum ada uang yang cukup. Di tabungan, cuma ada uang nggak lebih dari 200 juta hasil dari menarik uang kakak yang ada di perusahaan Winata Sentosa. Tapi kakak percaya diri bisa menyiapkan uang yang dia mau. Kakak bisa buat proposal pinjaman ke bank. Kamu tenang saja," ucap Alexa. "Kak, beli perusahaan bukan seperti beli tempe di pasar," kata Cynthia. Alexa menangkup pipi Cynthia seraya berkata, "Kakak tahu dan sangat paham. Kamu tenang saja." Cynthia mengangkat kedua bahunya dan kemudian keluar kamar kakaknya itu. Keesokan hari, kabar mengenai gosip tentang perselingkuhan antara Bastian dan Laura kembali hidup. Namun kali ini bukan karena ada berita terbaru tentang kemesraan di antara mereka berdua tetapi adalah permintaan maaf dari stasiun televisi di mana pertama kali gosip mengenai Bastian dan Laura mengemuka. Dalam berita permintaan maaf itu, penanggung jawab produksi beserta pemimpin redaksi menjelaskan kalau hidup tersebut hanyalah sebuah rekayasa. "Wartawan kami melihat kalau ada wanita yang mirip dengan Ibu Laura dari perusahaan Mondih Branchen sedang berduaan dengan seorang pria. Dan setelah beberapa kemesraan yang terjadi dan berhasil diabadikan oleh wartawan kami yang bernama Reza, dia baru sadar kalau orang itu ternyata berbeda. Karena ingin mengambil hati dan juga membuat atasan bangga padanya, maksudnya dia membuat rekayasa pada pria yang disuapi oleh wanita yang mirip dengan Laura," terang sang penanggung jawab produksi atas arahan dari Sandi. "Oleh daripada itu, kami menyampaikan permintaan maaf kepada Ibu Laura, Bapak Bastian, dan juga selalu masyarakat kalau stasiun televisi kami sudah menyiarkan berita bohong," pungkas pria berkacamata emas. Bastian melihat berita itu dan tersenyum. Dia begitu senang dengan cara kerja Charlie yang selalu sempurna. Laura pun yang berada di samping Bastian langsung mengembuskan napas dengan panjang sampai habis napas di dalam paru-parunya. "Bapak memang sangat hebat." Bahkan 2 orang penting di perusahaan itu langsung menunjukkan dirinya untuk meminta maaf, puji Laura. Bastian menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskannya. "Kamu harus belajar menyelesaikan masalah seperti itu. Nanti aku akan mengajakmu bertemu dengan Charlie untukmu belajar darinya," kata Bastian. "Siap Pak," ucap Laura, tersenyum. Ketika akan mulai bekerja, ponsel Bastian berdering. "GMI Bank, untuk apa mereka menelpon? Apa ada yang penting?" tanya Bastian. "Kalau Bapak mau tahu alasan mereka menelepon, sebaiknya Bapak jawab teleponnya. Nanti juga Bapak tahu, daripada sibuk menerka-nerka," ucap Laura, sinis. Bastian sontak tertawa mendengar ucapan sinis dari asisten pribadinya itu. "Kalau ngomong kadang benar kamu tuh," Bastian berkata sambil mengacak-acak rambut Laura. Kemudian Bastian menjawab panggilan suara itu. "Halo.
Selamat siang Pak Dominic. Saya Logan, General Manager GMI Bank. Saya menelpon Bapak karena ingin mengabarkan kamu istri dapat baru saja mengajukan pinjaman ke GMI Bank, ucap Logan. Bastian mengerutkan keningnya. Dia bingung karena setahunya, Alexa itu baru saja dipecat oleh Margaret. Maksudmu, Alexa? Benar Pak, Alexandra Winata. Untuk apa dia mengajukan pinjaman dan berapa banyak pinjaman yang diajukan? Dari proposal yang dia berikan, dia akan mengakuisisi sebuah perusahaan teknologi berbasis game. Tapi dari proposal yang sudah dibuat, jujur saja saya terkesan. Namun dia tidak menyertakan jaminan langsung, melainkan dia akan menjaminkan aset perusahaan itu ketika dia sudah berhasil membelinya, terang Logan. Dan dia mengajukan pinjaman sebesar 25 miliar dengan tenor 5 tahun, lanjutnya. Jika yang mengajukan adalah orang lain, sudah pasti proposal itu langsung masuk ke dalam tempat sampah karena menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Namun saat ini yang mengajukan adalah Alexa. Mana mungkin Logan melakukannya tanpa perintah dari Bastian? Bastian berpikir sejenak. Dia mencoba membayangkan jalan pikiran istrinya itu. Walau rumit. Baiklah kalau begitu, berikan saja pinjaman sebesar 25 miliar tapi jangan dipatok tenor dan juga minimal pembayaran setiap bulannya serta berikan bunga 2% saja, titah Bastian. Bastian sengaja tidak membebaskan Alexa dari bunga. Sebab, dia ingin kalau istrinya itu dapat merasakan kepuasan ketika nanti dia bisa membayar seluruh pinjaman. Dan yang terpenting untuk menghindarkan istrinya dari kecurigaan. Lagi pula bunga 2% berada jauh di bawah peraturan standar pemerintah terhadap suku bunga yang dipatok pada 4,5%. Baik Pak Dominic, saya akan menjalankannya, ucap Logan. Setelah panggilan suara itu berakhir, Logan sama hubungi Alexa dan menyuruh wanita itu untuk datang ke GMI Bank untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman. Tentu saja Alexa merasa seperti mendapat durian runtuh ketika dihubungi oleh Logan. Kemudian dia pun bergegas untuk menuju ke GMI Bank dengan ditemani adiknya, Cynthia. Sesampainya di bank, Alexa dan Cynthia diperlakukan dengan sangat baik oleh karyawan di sana. Silakan Bu, tunggu dulu di kursi. Saya akan menghubungi Pak Logan terlebih dahulu, ucap karyawan wanita yang menyambut kedatangan Alexa dan Cynthia. Alexa mengangguk seraya tersenyum dengan sangat lebar. Kemudian dia pun duduk di ruang tunggu bersama dengan Cynthia. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba Ethan masuk ke dalam bank dengan membawa dokumen di tangannya. Pria itu diutus oleh Margaret untuk mengajukan pinjaman kepada GMI Bank. Bank ini adalah pilihan terakhir yang dimiliki oleh perusahaan Winata Sentosa setelah sebelumnya seluruh bank yang ada di Jakarta menolak pinjaman mereka. Sebenarnya sama seperti yang dialami oleh Alexa. Ethan datang ke GMI Bank sama saja sepertinya sedang menjalani Mission Impossible. Sebab, bank ini adalah bank standar internasional yang terkenal sangat ketat dalam menerima nasabah apalagi memberikan pinjaman. Kak, itu bukannya Ethan, ya? Tanya Cynthia. Iya itu Ethan. Alexa mengangguk setuju. Pria itu langsung duduk di kursi ruang tunggu setelah mengambil antrian. Dari raut wajahnya terlihat dia sangat tegang. Alexa dan Cynthia berusaha untuk menghindari Ethan karena mereka berdua malas untuk meladeni pria itu. Namun, mereka berdua seperti sedang mengalami hari yang buruk ketika Ethan melihat keberadaan mereka berdua. Ethan mengerutkan keningnya dan menatap tajam ke arah Alexa untuk memastikan kalau dia tidak salah lihat. Alexa. Pria itu pun berdiri dan menghampiri Alexa. Aduh, dia pakai segala ngeliat lagi. Malesin banget, keluh Cynthia. Wah, Alexa, Cynthia. Kalian berdua ngapain ada di sini? Tanya Ethan, meremehkan. Alexa akan berbicara bohong namun Cynthia sudah lebih dulu menjawab, Kak Alexa lagi ngajuin pinjaman. Sekarang dia lagi menunggu Pak Logan mengizinkan dia masuk. Mendengar perkataan dari Cynthia, Ethan tidak sanggup menahan tawanya. Hahaha, kamu mau ngajuin pinjaman. Dengan apa kamu menjaminnya? Ethan tertawa dengan sangat puas. Alexa tidak menjawab pertanyaan itu. Dia memilih untuk diam karena dia tahu, tidak akan pernah ada ujungnya ketika berdebat dengan Ethan karena di otak pria itu hanya ada penghinaan kepadanya. Sudahlah kamu pulang aja. Aku yang merupakan direktur di perusahaan Winata Sentosa saja,
sudah seminggu membuat janji dengan Pak Logan, belum juga mendapat giliran untuk bertemu. Apalagi kamu yang nggak jelas di mana kamu bekerja. Harapan kamu itu terlalu tinggi, Alexa. Ethan kembali meledek Alexa. Di titik ini, seorang wanita yang tadi menyambut Alexa kembali datang menghampiri. Bu Alexa, silakan. Pak Logan sudah menunggu di ruangannya. Ucap wanita itu. Apa? Pak Logan mau bertemu dengan dia? Tanya Ethan dengan mata yang terbelalak dan mulut yang terbuka lebar. Bersambung. 44. Penawaran menarik. Ethan sangat terkejut ketika mendengar perkataan dari pegawai bank kalau general manajer bank sudah menunggu Alexa di dalam ruangan. Pegawai wanita itu menoleh ke arah Ethan seraya berkata, iya memang betul. Memangnya kenapa? Untuk apa Pak Logan ingin menemuinya? Bilangin sama Pak Logan, yang pantas bertemu sama kita adalah saya, bukan kedua wanita ini. Mereka berdua bukan siapa-siapa dan mereka nggak punya keuntungan bagi GMI Bank, kata Logan. Pegawai wanita itu mengerutkan keningnya seraya berkata, hak untuk bertemu seseorang berada di tangan Pak Logan sendiri, jadi Bapak tidak perlu mengatur beliau. Kalau Pak Logan ingin bertemu dengan kedua wanita ini untuk membicarakan tentang kredit, memangnya kenapa? Apakah itu merugikan Bapak? Ethan berkacak pinggang. Lalu setelah mendengus, dia berkata, apa untuk membicarakan kredit? Apa Pak Logan tidak bisa melihat? Kedua orang yang jelas-jelas dari memiliki sesuatu untuk dijaminkan kecuali dirinya sendiri. Di sini, ada aku, Ethan Winata dari perusahaan Winata Sentosa, sudah mengajukan permintaan peminjaman selama lebih dari seminggu dengan menawarkan seluruh aset perusahaanku. Tapi sampai saat ini aku enggak dipanggil juga dan kalian malah memilih Alexa untuk membicarakannya. Alexa menahan tangan Cynthia saat adiknya itu ingin menamparkan Ethan. Heh, kalau ngomong jangan sembarangan, ya. Memangnya kami ini wanita apa? Aku pikir Pak Logan itu adalah pria terhormat. Jadi nggak mungkin kalau dia bisa berpikiran ke arah itu. Aku pikir kalau Pak Logan mendengar apa yang kamu katakan, kamu akan dilaporkan ke polisi olehnya. Geram Cynthia. Ethan terdiam. Dia sadar kalau apa yang dikatakan oleh Cynthia mengenai Logan yang akan melaporkannya ke polisi menjadi kenyataan, dia tidak akan bisa mengalahkan Logan yang di belakangnya berdiri GMI Bank. Perusahaan Winata Sentosa bagaikan sebuah bangunan pasir bagi GMI Bank. Sangat mudah dihancurkan walau hanya dengan menyentilkan jari. Oh iya, kemungkinan besar kredit terakhir di bulan ini jatuh kepada Ibu Alexa. Jadi Bapak silakan kembali ke kantor Bapak dan menunggu bulan depan untuk mengajukan ulang kredit, kata sang pegawai wanita. Apa? Tapi, ini, Ark. Bastian begitu kesal hingga tidak bisa menyelesaikan perkataannya. Pegawai wanita, Alexa dan Cynthia kami berjalan menuju ke ruang general manager. Mereka berdua pun kemudian dipersilakan masuk. Setelah berada di tangan dan memperkenalkan diri sebagai formalitas, Alexa dan Cynthia pun duduk di kursi tamu di depan meja Logan. Jadi saya sudah membaca mengenai proposal yang ingin Anda berikan. Dan kami cukup tertarik dengan program dan rencana yang dipaparkan oleh Ibu Alexa. Oleh sebab itu, saya dan Pak Dominic. Alexa terkejut. Pikirannya langsung tertuju kepada Bastian setelah mendengar nama Dominic. Pak Dominic. Potong Alexa. Iya, pemilik Big Dom Corporation. Alexa lega mendengar kalau yang dia pikirkan salah. Dia pun langsung sadar kalau nama Dominic bukan hanya milik Bastian saja, tapi ada ribuan atau bahkan jutaan orang yang memakai namanya itu. Kami berdiskusi selama kurang lebih 15 menit tadi pagi via panggilan video. Dan Pak Dominic setuju untuk memberikan pinjaman kepada Ibu Alexa dengan memberikan penawaran menarik, ungkap Logan. Sontak saja Alexa merasa sangat bahagia setelah mendengar kalau GMI Bank akan memberikan pinjaman kepadanya. Alexa menatap dan memegang tangan Cynthia dengan erat sambil menggoyangkannya. Terima kasih banyak, Pak, ucap Alexa. Jangan dulu berterima kasih karena saya belum menjelaskan tentang penawaran menarik yang diberikan oleh Pak Dominic, kata Logan. Alexa tertawa kecil, baik Pak. Maaf. Logan tersenyum dengan sangat lebar. Dia begitu terpukau dengan kecantikan dari istri atasannya itu. Mungkin Alexa adalah wanita tercantik yang pernah ia temui. Ini silakan, surat perjanjian pinjamannya. Dibaca dulu sambil saya menjelaskan,
kata Logan, memberikan surat perjanjian. Alexa mengambil surat itu dan membacanya. Jadi begini, Bu Alexa, Pak Dominic setuju memberikan pinjaman sebesar 25 miliar kepada Ibu Alexa. Nah, penawaran menarik dari Pak Dominic adalah hanya memberikan bunga 2% saja dari pinjaman ini. Tapi bukan sampai di situ saja, Pak Dominic juga membebaskan tenor dan juga tidak dipatok berapa banyak pembayaran bulanan yang dilakukan oleh Bu Alexa, jelas Logan. Apa? Ini beneran Pak? Tanya Alexa. Bunga yang di bawah standar peraturan pemerintah dan tanpa tenor serta tidak dipatok biaya per bulan adalah sesuatu yang sangat di luar dugaan Alexa. Dengan begitu artinya Alexa bisa sesuka hati membayar kepada GMI Bank. Bahkan dia bisa hanya membayar 1 juta atau bahkan 1.000 saja di setiap bulannya dan itu tidak menjadi masalah karena tidak ada minimal pembayaran dan juga jatuh tempo. Dia bisa menggunakan selama 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 100 tahun. Ini adalah sebuah kemewahan yang diberikan oleh GMI Bank. Tentu saja, Bu Alexa. Semua sesuai dengan yang tertulis di surat perjanjian pinjaman. Mana mungkin saya berani bermain-main dengan Ibu. Bisa-bisa saya habis oleh Pak Dominic, kata Logan. Cynthia mengerutkan dahinya. Dia merasa sangat janggal dengan apa yang diberikan oleh GMI Bank. Bastian, apakah kamu? Cynthia sudah mendengar dari salah satu temannya yang bekerja di Red Light Club kalau kakak iparnya itu adalah pemilik klub. Walau dia belum mengetahui dengan pasti karena temannya itu juga hanya mendengar dari rekan kerjanya yang pada saat kejadian Bastian menghajar James, ikut berada di sana. Alexa akhirnya membubuhkan tanda tangannya di surat perjanjian peminjaman tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak. Setelah ini dimohon menunggu 1 kali 24 jam untuk dana masuk ke rekening Ibu, ucap Logan. Saya yang terima kasih, Pak. Sampaikan juga terima kasih saya kepada Pak Dominic, kata Alexa dengan senyum lebar di wajahnya. Kami permisi dulu Pak. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan ruangan General Manager. Cynthia menyuruh Alexa untuk menunggu di mobil sedangkan dia beralasan kalau ingin ke toilet terlebih dahulu. Ketika di toilet, Cynthia langsung menghubungi Bastian via panggilan suara. Bastian, kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu, kata Cynthia setelah panggilan suaranya dijawab oleh Bastian. Bertemu denganku? Kapan? Tanya Bastian tampak terkejut. Nanti malam jam 7 di Cafe Relive, kata Cynthia. Oke. Sampai berjumpa nanti malam. Ethan langsung menuju ke rumah sang nenek untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi di mana Alexa berhasil mendapatkan pinjaman dari GMI Bank. Margaret yang sedang duduk di gazebo yang ada di halaman belakang rumah bersama dengan Chandra, terkejut dengan kedatangan Ethan. Nenek, ucap Ethan sambil berlari menghampiri. Ada apa Ethan? Kamu lari-lari seperti dikejar anjing. Tanya Margaret. Ethan membungkuk dengan nafas yang tersengal. Untuk sementara, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Margaret karena harus mengatur napas terlebih dahulu. Setelah sudah bisa mengontrol diri, Ethan berkata, Alexa. Alexa Nek. Iya, Alexa kenapa? Ngomong yang jelas, Ethan. Omel Margaret. Alexa berhasil mendapatkan pinjaman di GMI Bank, terang Ethan. Jangan bercanda kamu, Ethan. Mana mungkin Alexa bisa mendapatkan pinjaman sedangkan biasa aja nggak punya apa-apa. Minimal pinjaman di bank tersebut sebesar 20 miliar. Dengan apa dia bisa menjamin? Sepertinya kamu sedang bermimpi, Ethan, kata Margaret, tidak percaya. Aku serius, Nek. Aku baru saja ketemu sama dia di bank itu. Aneh memang, aku juga nggak percaya sebelumnya tapi kenyataannya seperti ini. Bahkan karena dia perusahaan kita nggak bisa mendapatkan kuota pinjaman untuk bulan ini. Kita harus menunggu bulan depan untuk kembali mengajukan pinjaman. Kalau begini kita nggak bisa membayar 2 pinjaman yang akan jatuh tempo dalam beberapa hari ke depan, kata Ethan panik. Apa? Kurang ajar anak itu. Memang dia hanya buat masalah saja. Harus diberi pelajaran. Geram Margaret. Itu benar, Nek. Sepertinya dia mau membalas dendam kepada kita dengan menikung kita dalam mendapatkan pinjaman. Dia memang ingin menghancurkan perusahaan Winata Sentosa. Ini nggak bisa dibiarkan, Nek. Ethan memprovokasi Margaret agar mau memberikan hukuman kepada Alexa. Bersambung.